Haleluya. Shalom. Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu kemerdekaan yang sejati. Sebelumnya Bapak Ibu saudara yang kekasih, mari kita membaca satu ayat dari firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca kebenaran firman Allah sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes tadi, bahwa kalau anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan saudara dan saya, maka saudara dan saya benar-benar merdeka. Tentu Bapak Ibu saudara yang kekasih, sebelum kita melihat ayat ini, tentu saudara yang kekasih, sebelumnya kita hidup di dalam dosa. Nah, seseorang yang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu saudara yang kekasih, tentu kita dapat melihat di situ bahwa pribadi tersebut, ya, di dalamnya ada keiri hatian, kecemburuan secara berlebihan, dengki, amarah, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal inilah, dosa itulah yang membuat kehidupan seseorang tidak mengalami kemajuan secara rohani. Dan sebaik apapun seseorang atau pribadi tersebut, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah begitu baik, dan Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Tujuannya apa? Untuk memerdekakan saudara dan saya. Kita bersyukur hari ini saudara saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, ketika saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, maka apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak lain adalah saudara dan saya dituntut untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perbuat. Artinya Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita diizinkan atau kita dituntut untuk melayani seperti Yesus Kristus juga melayani banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, maka ada tuntutan, ada tanggung jawab di dalam kehidupan kita, yaitu kita mau melayani Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19, firman Allah katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada." Artinya Bapak Ibu saudara yang kekasih, orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, dia selalu giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ada semangat yang menggebu-gebu, ada semangat yang membara di dalam kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Karena Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa giatlah kamu selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, jeripayamu tidak sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang kekasih, sebagai pribadi yang mengalami kemerdekaan yang sejati, marilah kita giat melayani Tuhan, bersemangat di dalam mengiringi Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.